Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Naila Nafa. Video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua 9 beasiswa yang ada di kampus UIN Malang, dan beasiswa yang akan aku paparkan setelah ini adalah beasiswa yang ada di internal kampus. Jadi nanti kalau kalian mau juga, aku akan bikin beasiswa yang bersumber dari eksternal kampus. Langsung aja ke beasiswa yang pertama. Beasiswa yang pertama ini adalah beasiswa bidik misi, yakni biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah untuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan dia memiliki kemampuan akademik yang baik. Untuk beasiswa bidik misi ini aku nggak akan jelaskan panjang lebar karena kalian semua pasti sudah tahu. Kalian pasti sudah mendapat penjelasan juga dari guru-guru kalian saat SMA. Jadi beasiswa bidik misi ini digunakan untuk pendaftaran masuk kampus. Biasanya digunakan untuk jalur SNMPTN. Jadi kayak ada SNMPTN jalur bidik misi. Langsung ke beasiswa yang kedua. Untuk yang kedua, yakni beasiswa bidik misi pengganti. Nah, selain ada beasiswa bidik misi yang seperti saya sebutkan di depan tadi, ada yang namanya beasiswa bidik misi pengganti. Ini digunakan untuk semisal ada si A nih masuk kampus UIN Malang, dia dengan beasiswa bidik misi. Ternyata di tengah jalan si A ini tidak bisa meneruskan beasiswanya karena berbagai alasan, semisal nilainya semakin menurun atau ternyata dia sakit sehingga tidak bisa meneruskan kuliahnya atau dengan alasan yang lainnya. Nah, kemudian kampus UIN Malang ini membuka lowongan atau membuka kesempatan bagi mereka yang dikatakan sesuai kriteria dengan persyaratan beasiswa bidik misi sebelumnya untuk menempati posisi yang sebelumnya ini udah kosong karena si A ini tidak bisa meneruskan beasiswa itu. Nah, ini diperuntukkan untuk siapa? Yakni untuk mahasiswa aktif UIN Malang dan dia tidak mampu secara finansial dan memiliki kemampuan akademik yang baik. Untuk bantuan beasiswanya sama dengan penerima beasiswa bidik misi, dan untuk persyaratan secara umumnya yakni memiliki IPK minimal 3,0, pendapatan orang tua 3 juta per bulan, itu kayaknya maksimal atau minimal aku agak lupa karena harus lihat lagi, dan pendidikan orang tua itu maksimal S1. Nah, teman-teman, untuk pendaftarannya ini pertama kita harus daftar online, setelah itu mengumpulkan berkas fisiknya, dokumen ke bagian kemahasiswaan, dan ini biasanya dibuka di bulan Januari yakni di semester genap. Dan buat teman-teman semisal mau tahu lebih dalam, tahu lebih jauh apa aja persyaratan, bagaimana prosedurnya, kalian bisa langsung lihat di website kemahasiswaan UIN Malang. Untuk yang ketiga, yakni beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, adalah program pemerintah yang memberikan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) dan peserta program Kartu Harapan (PKH) atau dia yatim piatu, penyandang disabilitas maupun korban bencana. Nah, ini pasti teman-teman sudah tahu semua. Kalian kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung aja cek di websitenya tentang beasiswa KIP. Yang keempat, yakni beasiswa peningkatan prestasi akademik atau disingkat dengan PPA. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Contohnya prestasi akademik yaitu ketika kalian memiliki IP atau IPK 3,8, 3,9, 4,0 dan lain sebagainya. Dan contohnya beasiswa ini untuk non-akademik yaitu ada 3 kategori. Yang pertama, tahfidz Al-Quran minimal 10 juz secara berurutan, dan yang kedua memiliki prestasi di bidang seni, di bidang riset, di bidang
karya tulis ilmiah, dan olahraga. Dan selanjutnya yang ketiga, menjabat sebagai ketua organisasi mahasiswa. Contohnya seperti misalnya kalian jadi ketua HMJ, atau kalian jadi ketua komunitas, atau kalian jadi ketua UKM. Kalian bisa masuk atau mengikuti beasiswa PPA ini dengan jalur non-akademik. Bentuk bantuan beasiswa ini yakni uang sejumlah 2 juta rupiah, dan untuk syaratnya secara umum memiliki IPK 3,50 bagi mereka yang berada di Fakultas Ilmu Sosial, dan memiliki IPK 3,00 untuk mahasiswa Fakultas Saintek, Kesehatan, dan Kedokteran. Untuk pendaftarannya kalian bisa aja langsung ke webnya Kemahasiswaan UIN Malang. Nanti linknya aku akan taruh di bawah. Dan untuk pendaftarannya pertama kalian harus daftar dulu secara online. Selanjutnya mengumpulkan berkasnya juga online, yaitu via email. Dan biasanya beasiswa ini dibuka di bulan Oktober, yakni di semester ganjil. Untuk yang kelima, yakni beasiswa kader Elzawa yang didanai oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf Elzawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan ini diperuntukkan untuk mahasiswa UIN Malang minimal semester 3, kayaknya untuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Dan beasiswa ini berupa pembayaran UKT, jadi UKT-nya misalnya kalian dapat, yaitu UKT kalian akan dibayarkan secara langsung oleh pihak Elzawa. Dan untuk pendaftarannya bisa download dulu formulirnya di www.elzawa.uin-malang.ac.id. Dan selanjutnya setelah unduh formulir lalu kita isi berkasnya, dan dokumen tadi itu kita serahkan ke kantor Elzawa. Biasanya pendaftarannya dibuka sekitar bulan Agustus di semester ganjil. Untuk yang keenam, yakni beasiswa kajian keislaman yang diadakan oleh UIN Malang. Beasiswa ini bersumber dari BIPA dan ditargetkan untuk mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang semester 3 sampai semester 7. Bentuk beasiswanya yaitu uang sebesar kurang lebih 5 juta rupiah yang bisa digunakan untuk bayar UKT, membeli buku dan perlengkapan kuliah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kajian keislaman. Selanjutnya untuk persyaratannya yakni memiliki IPK minimal 3,0 dan membuat karya tulis ilmiah, bukan skripsi loh ya, dan akan dicek plagiarismenya minimal 30%. Nah, untuk pendaftarannya itu yang pertama kirim dulu abstraknya ke laman web kemahasiswaan, nanti aku akan cantumkan di bawah. Selanjutnya file KTI tadi dikirimkan via email secara full, dan berkas dokumen-dokumen yang lainnya dikumpulkan ke Kabak Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, biasanya beasiswa ini diadakan di bulan September, yakni di semester ganjil. Untuk yang ketujuh, yakni beasiswa prestasi tahfidz Al-Quran. Target sasarannya adalah mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang semester 2 sampai semester 6 dan memiliki hafalan minimal 5 juz. Dan bentuk beasiswa ini yaitu berupa uang kurang lebih 4 juta rupiah per 2 semester, jadi per semesternya kurang lebih 2 juta, dan uang ini bisa digunakan untuk bayar UKT, beli buku, keperluan yang lainnya dalam proses menghafal, dan kebutuhan untuk perkuliahan lainnya. Selanjutnya untuk syaratnya secara umum yaitu memiliki IPK minimal 3,00 untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, IPK 2,75 untuk mahasiswa Fakultas Saintek, dan 2,50 untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran. Nah, cara daftarnya, yang pertama kalian harus daftar dulu online di halaman website Kemahasiswaan UIN Malang, dan yang kedua berkas-berkas yang dokumen yang lainnya yang perlu dikumpulkan itu dikumpulkan di bagian Kabak Kemahasiswaan. Nah, biasanya
beasiswa ini dibuka di bulan Februari, yakni di semester genap. Untuk yang ke-8, yakni beasiswa mahasiswa tahfidz Al-Quran. Sasarannya adalah mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang duduk di semester 2 sampai semester 6 dan memiliki hafalan minimal 10 juz secara berurutan. Nah, beasiswa ini berbentuk uang sejumlah kurang lebih 5 juta rupiah per 2 semester. Jadi untuk satu semesternya kurang lebih dapat 2,5 juta. Dan biasanya beasiswa ini dibuka di bulan Februari di semester genap. Cara daftarnya sama, yaitu kalian bisa langsung aja kunjungi di website kemahasiswaan UIN Malang. Yang ke-9 adalah beasiswa teladan, diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki hafalan Al-Quran 30 juz dan mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang ilmiah, di bidang seni, di bidang riset, dan di bidang olahraga. Bentuk beasiswanya adalah tarif layanan sampai dengan 0% UKT 8 semester dan bebas biaya ma'had. Untuk persyaratannya secara umum adalah memiliki IP minimal 2,75 dan bersedia mengikuti program binaan yang diadakan oleh pengelola beasiswa teladan. Selanjutnya, bagi mahasiswa tahfidz Al-Quran diharuskan menjadi anggota aktif organisasi Hay'ah Tahfidz Al-Quran atau HTQ di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang yang sudah disebutkan tadi, diharuskan menjadi anggota aktif di UKM sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing. Nah, cara daftarnya, yang pertama pendaftarannya secara online dulu. Setelah itu membayar biaya registrasi sebanyak 300.000 dan selanjutnya mengikuti seleksi di kampus, ada tes TPA dan tes prestasi. Dan selanjutnya beasiswa ini bisa diakses di PMB UIN Malang. Biasanya beasiswa ini diadakan di bulan Februari di semester genap. Segitu dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Oh iya, buat kalian yang mau searching lebih dalam tentang beasiswa yang sudah aku paparkan tadi, kalian bisa langsung klik aja di bawah, linknya udah aku taruh. Dan tolong kabari ke teman-teman kalian juga supaya mereka juga tahu beasiswa apa aja yang ada di kampus UIN Malang. Dan untuk persyaratan, ketentuan, dan segala hal yang berkaitan dengan beasiswa yang diadakan UIN Malang itu bisa berubah-ubah tergantung kebijakan. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.